aku masih di sini, ada berjalan di sampingmu, pegang tanganku kawan, jangan menyerah. Bukan soal hari esok, pikir saja hari ini kau harus bisa lewati. Halo guys, selamat pagi semua sahabat Pioneer, semua sahabat Viralji, dimanapun anda berada. Ini sore hari ini saya lagi ada di cafe guys, lagi di sebuah kafe Cilacap, ya pinggir pantai. Di sana tuh pantai guys. Jadi saya sambil ngopi, ya sambil ngopi saya menyapa semua teman-teman dimanapun anda berada. Dan semoga anda semua selalu sehat guys, dimanapun anda berada. Yang sakit saya doa semoga sembuh. Oke teman-teman. Ini masih nyambung ke ini ya teman-teman ya, masih nyambung ke dua video sebelumnya ya. Dua video sebelumnya tentang apa kemarin, tentang ini ya apa, 526 juta tugas yang dikerjakan oleh Pi Network melalui apa, kita para moderator, kita para pionir. Jadi kolaborasi ya, hybrid ya kemarin guys ya, hybrid antara kolaborasi antara manusia dengan AI. Ada yang bilang ke saya kemarin, ngapain butuh manusia, AI kan udah hebat. Nah itu, Anda nggak menyimak soalnya. Jadi harapan saya sih Anda tuh kalau setiap video itu dicerna, dipahami, ditonton baik-baik. Jadi Anda paham ya yang disampaikan oleh core team itu melalui tulisan kemarin itu teman-teman. Itu bukan sesuatu untuk kita abaikan. Jadi Anda harus pahami. Makanya saya selalu bantu Anda kan, menerjemahkan, mengartikan ya. Jadi kalau sudah seperti itu jangan Anda sangkal. Anda harus nonton baik-baik. Ya, jadi memang tema video kemarin yang episode 1, episode 2 teman-temannya itu kan memang ini ya, kolaborasi antara manusia, kita pionir yang sudah KYC, kolaborasi dengan AI ya. Dan nampaknya kemarin teman-teman menyambung dengan video kali ini teman-teman ya, temanya adalah Pi Network sebagai perusahaan atau versus Pi Network sebagai uang. Nah, ya mana yang akan terjadi teman-teman. Nah ini menyambung dengan video kemarin ya, 2 episode video kemarin. Jadi kalau yang belum nonton guys, supaya Anda nggak gagal paham. Oke? Jadi teman-teman ya, kita semua harus open mind ya, terbuka terhadap setiap proses kemajuan Pi Network, dan kita nggak bisa maunya semau-maunya kita aja ya guys ya. Jadi kita harus melihat perkembangannya kemana-mana, arahnya Pi Network kemana ya. Kalau kita video kemarin ya, arahnya teman-teman itu arahnya ya memang Pioneer akan dipakai sebagai sumber daya manusianya andalannya Pi Network ya, dimana nanti Pioneer sudah terverifikasi ini, sudah 18 juta manusia ini teman-teman, itu bisa diberdayakan oleh Pi Network untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan AI global, AI di seluruh dunia ya. Saya mau cerita sedikit ya. Kemarin teman-teman, saya ada teman ya, teman saya mengenalkan seorang relasi dari Rusia, orang Indonesia, cuman istrinya orang Rusia ya. Dan beliau ini adalah seorang konsultan di Rusia ya. Jadi beliau diutus ke Indonesia untuk mengembangkan sebuah bisnis baru. Ternyata bisnisnya apa? Bisnisnya berhubungan dengan AI, teman-teman ya. Saya diminta untuk ketemu dengan beliau ya. Kalau saya sih nambah relasi ya, dengan senang hati saya datang ke hotel di mana beliau stay. Saya datang, berkenalan ya. Orangnya humble sekali. Intinya adalah sebuah perusahaan Amerika sebenarnya, cuman dia diutus dari Rusia ya. Dia akan mengembangkan di Indonesia. Dan perusahaan ini adalah bergerak di bidang penyewaan GPU ya. GPU itu seperti CPU. Kalau CPU kan komputer ya. Ya, kalau GPU itu berhubungan dengan AI. Nah, perusahaan ini menyewakan GPU ini. Cuman dia dalam konsepnya di Indonesia dalam bentuk networking. Jadi dia merekrut banyak orang ya, untuk berinvestasi mulai dari $10 sampai $100 sampai berapa ribu dolar, dan terus ya meningkat level-levelnya. Dan tujuannya adalah di setiap orang member ini akan mendapatkan profit ya dari investasi mereka. Jadi uang-uang yang ngumpulin untuk apa? Untuk menambah unit GPU-nya mereka, perusahaan ini ya, yang ada di Rusia ini teman-teman. Jadi kalau saya bisa bandingkan, kalau CPU itu ya komputer ya guys ya,
Itu perumpamaannya seperti ini. Kalau CPU itu, misalnya Anda ingin mengerjakan sebuah proyek, Anda membutuhkan mungkin 5 orang yang ahli komputer ya, 5 orang yang ahli komputer menggunakan CPU ini. Dan itu pun jadinya proyeknya bisa jadi sebulan 2 bulan ya, bisa jadi seperti itu. Itu pun membutuhkan orang-orang pinter. Nah kalau GPU ini ya, yang untuk AI itu dia anak sekolah aja bisa direkrut, tapi jumlahnya banyak, misalnya 10.000 anak ya. Tapi dengan 10.000 anak ini yang dia nggak punya keahlian komputer ya, ya basic lah ya, kalian biasa, itu pun bisa dipelajari. Tugasnya bisa selesai dalam waktu sekian menit, guys. Jadi ini butuh waktu sekian bulan, ini butuh waktu setiap sekian menit. Nah, itulah perbedaannya antara CPU dan GPU. Nah, kalau saya lihat ini seperti yang sedang terjadi di Pi Network, teman-teman ya. Jadi Pi Network kalau di perusahaan tadi yang di Rusia tadi kan mengandalkan banyak orang nanti ya, merekrut banyak orang untuk berinvestasi $10, $100 dan lain-lain untuk menambah unit-unit GPU. Dan unit-unit GPU nanti yang diberdayakan sama perusahaan yang ada di Rusia ini untuk disewakan ke perusahaan-perusahaan AI di seluruh Indonesia, seluruh dunia, guys. Nah kita pasukan-pasukan ini yang dia nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa, yang penting investasi aja, $10, $100 dan lain-lain. Tapi mereka kan yang berinvestasi ini akan mendapatkan profit, ya. Jadi faktor kali lah tadi saya bilang, ya. Contohnya GPU butuh banyak orang, ya, untuk mengerjakan sebuah proyek yang luar biasa. Sama kita juga sama. Ternyata Pi Network juga mengandalkan kita 18 juta manusia ini, teman-teman. 18 juta manusia yang sudah terverifikasi, yang sudah KYC, untuk apa? Untuk diberdayakan untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan AI di seluruh dunia. Karena kemarin ya kita sudah melihat ya bahwa kelemahannya AI itu dia cepat, tetapi dia kurang teliti. Ada faktor-faktor yang terlewatkan yang tidak bisa dikerjakan oleh AI. Tapi kalau manusia dia lambat sekali, tapi dia bisa lebih teliti. Iya, ini Pak, ini kira-kira ini asli apa enggak? Ini editan apa enggak, manusia bisa melihat lebih teliti, guys, seperti itu. Jadi kolaborasinya namanya hybrid ya. Nah itu teman-teman. Nah pertanyaannya, Pi Network ini sekarang arahnya kemana? Mau sebagai perusahaan yang memberdayakan pionernya kita ini untuk bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan AI di dunia, atau Pi Network tetap untuk menjadi sebagai untuk menjadi uang? Nah, bagaimana menurut Anda? Ya mungkin kalau dari tulisan-tulisan kemarin ya, mungkin dari video kemarin, dari tulisan core team yang kemarin di tampilan handphone kita ini, tampilan beranda Pi kita ya, kita bisa bilang bahwa ya sekarang Pi Network memanfaatkan pionir ya sebagai SDM untuk bekerja ya. Bekerja itu dulu ya. Nanti sisanya ya baru dia akan nilai Pi akan naik seiring dengan utilitas yang terus bertambah. Dari mana ya? Dari kita pionir yang diberdayakan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di dunia. Seperti itu teman-teman. Jadi malah mungkin sekarang yang dominan itu malah kita ini dijadikan sebagai SDM-nya dulu, guys ya. Jadi yang masuk akal ya, yang masuk akal tuh pionir ini bekerja kita sebagai SDM-nya Pi Network, lalu nilai Pi bisa naik. Ya, yang menaikkan ya kita ini, karena dengan pionir yang sudah terverifikasi yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di dunia, khususnya perusahaan AI. Nanti kan perusahaan-perusahaan itu yang belum punya Pi kan dia harus membayar kita dengan Pi, ya kan? Kalau dia belum punya dia harus beli ke mana ya, ke Pi Network. Jadi koin-koin Pi Network yang masih belum terdistribusi itulah yang untuk mereka beli, untuk mereka dijual ke perusahaan-perusahaan yang belum punya Pi. Jadi inilah makanya ada yang komentar, lah kok Pi Network disamakan dengan yang lain, ada hukum supply demand? Ya iyalah, semua ya pasti ada hukum supply demand. Stoknya Pi Network berapa koinnya ya, lalu permintaannya berapa, itu tetap berhubungan teman-teman, nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi logikanya seperti Grab ya, kita kasih contoh Grab ya, Grab, perusahaan Grab ya. Itu kan langkah pertama kan dia punya driver dulu, driver yang bawa kendaraan ya kan. Lalu kalau kita Pi ya kita punya 18 juta yang sudah KYC. Ya kan kalau Grab, Gojek itu kan bisa jalan kalau nggak ada drivernya, enggak. Ya sama kalau Pi Network ini ya kita punya asetnya yang kita yang sudah KYC ini 18 juta lebih ini ya. Nah, lalu yang kedua ya logikanya teknisnya, contohnya ya jual jasa, teman-teman. Jual jasa dari aset ini yang sudah ada. Kalau misalnya Grab ya, ya driver Grab menjual jasanya ke penumpang. Ya teman-teman mau driver bawa penumpang kayak mau GoFood, bawa makanan dan lain-lain ya. Nah kalau Pioneer Pi ya kita ini dijual jasanya ke perusahaan AI.
teman-teman. Ya. Nah, langkah ketiganya kalau kita sudah terjadi itu, maka uangnya muter. Guys, uangnya muter. Ya kalau misalnya Grab, ya penumpang bayar pakai rupiah ke Grab, Grab bayar ke driver. Kan gitu. Nah, kalau perusahaan AI tadi saya bilang bayar pakai dolar. Dolarnya ke Pi, ya. Nah, Pi bayar ke kita pakai koin. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman, polanya ya. Menurut mata saya guys, ini disclaimer ya guys ya. Ini kan analisa saya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, disinilah nilai Pi bisa naik itu sebagai efek samping ya dari pola ini teman-teman. Jadi sekarang malah bukan tujuan utama. Ya karena gimana ya teman-teman, saya mau ngomong fair aja kepada Anda ya. Memang dulu saya menggila-gila ya, nilainya harus GCV, ya nilainya harus 5 miliar gitu. Ya semua orang mau, siapa yang nggak mau, saya juga pasti mau lah, pengen beli mobil, rumah, segala macam. Ketika open minded nilai langsung GCV. Bayangan saya seperti itu, tapi seiring perkembangan yang muncul di tampilan-tampilan layar beranda Pi kita dari core team, kita juga harus open mind guys, terbuka pikiran kita harus menganalisa. Ya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung nilai tinggi teman-teman. Nah hal-hal seperti inilah mekanismenya bisa nilai itu bisa tinggi. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong teman-teman. Nah jadi sekarang malah jadi efek samping ketika semua ini diberdayakan, melibatkan perusahaan-perusahaan AI, mereka bayar ke dalam bentuk dolar, mereka konversikan ke Pi Network bayar ke kita dalam bentuk Pi, kan gitu. Ya. Ya kenapa? Karena perusahaan AI pasti maunya kan bayar pakai dolar. Kan mereka kan belum punya Pi ya, belum semua ya punya Pi. Mereka pasti bayar pakai dolar atau pakai mata uang mereka masing-masing lah ya. Tapi pada waktu itu kan bisa maksa ke mereka, ke perusahaan-perusahaan ini ya. Kalau mau akses kita, para pionir 18 juta manusia ini yang sudah terverifikasi ini, maka yang notabene ini adalah orang-orang kami, orang-orang Pi Network, ya, maka kamu harus beli Pi dulu, ya, di market buat bayar mereka. Itu mekanismenya guys, yang masuk akal, ya. Jadi cara maksa mereka seperti itu, dilibatkan kerjasama dulu dengan melibatkan 18 juta manusia ini. Ya, Pi Network akan memberi kondisi bahwa mereka harus membayar Pi. Mereka harus ke market dulu, ya. Mereka harus ke market dulu, beli Pi, ya. Mereka harus beli Pi dulu ke market ya. Market itu banyak ya. Ada marketplace kita kan ada dApps ya besok ya. dApps itu kan decentralized aplikasi yang sudah standby ini guys, yang jumlahnya ratusan ini. Ya mereka harus barter seperti itu. Sehingga dolarnya masuk sini, Pi-nya keluar ke perusahaan mereka. Dari mereka sudah punya Pi, baru mereka akan bayar kita Pi. Seperti itu teman-teman mekanismenya teman-teman. Nah disitulah maka demand atau permintaan Pi akan muncul teman-teman ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan beli Pi. Nah kalau gitu maka harga naik, pionir kita sejahtera. Seperti itu teman. Jadi ini ada hubungannya dengan supply dan demand, nggak bisa, nggak ada. Bisnis ini bisnis guys, ini real. Kalau nggak ada yang butuh sama Pi, ya Pi gimana mau naik? Ya yang ada tenggelam. Makanya kenapa Bitcoin itu tinggi, karena dari 21 juta koin yang stoknya Bitcoin kan 21 juta. Itu sekarang udah hampir habis koinnya guys, sudah menipis, maka terjadilah kelangkaan. Nah ketika terjadi kelangkaan, Bitcoin naik wajar. Yang bikin dia turun apa? Ya banyak, politik, bencana alam, perang, ya, atau juga tweet-tweet atau omongan dari orang-orang papan atas seperti Elon Musk misalnya, wah saya udah nggak butuh Bitcoin nggak akan ini berkembang, pasti semua langsung turun, nilainya. Jadi seperti itu yang bikin pengaruh ya. Tapi kalau secara hukum supply demand dan kelangkaan ya Bitcoin naik wajar gitu guys. Jadi alurnya teman-teman, alurnya ya kerja dulu ya, dibayar baru nilai naik kayak gitu. Jadi bukan diem aja lalu nilai naik sendiri, nggak mungkin teman-teman ya. Kita harus ini ya open mind ya. Kita harus tidak boleh memaksakan kehendak kita aja. Kita harus melihat mekanismenya. Kita harus fair sama diri sendiri. Kita nggak boleh maunya saya gini, nilainya segini, nggak bisa guys ya. Semua ada mekanismenya teman-teman. Sama seperti Pak Grab ya. Suatu saat kalau misalnya Grab naikin tarifnya ya bisa juga, karena semua orang sekarang sudah tergantung sama Grab. Orang malas, banyak orang yang mager, malas gerak ya, mau beli makanan malas keluar lah, pesan Grab, GrabFood ya, GoFood dan lain-lain. Ya semakin orang membutuhkan Grab, ya wajar kalau misalnya suatu saat Grab akan menaikkan tarifnya untuk kesejahteraan si driver-drivernya kan gitu teman-teman. Ya.
Jadi ini yang paling realistis karena Pai butuh ini ya, butuh darah segar ya teman-teman ya. Butuh darah segar berupa uang ya dari luar ekosistem kita. Ini kan kita kan dalam ekosistem nih, di dunia ekosistem Pi Network. Dunia lain itu yang akan mengamati kita dan mereka akan membayar kita. Bayarnya pakai dolar dan mereka yang belum punya Pi mau nggak mau harus beli. Gitu guys, ketika masuk ke ekosistem ini kan. Jadi nggak bisa cuma muter-muter di dalam pionir-pionirin aja, nggak bisa. Tetap melibatkan orang luar ekosistem guys ya. Nah, kalau kita bicara skenario kedua teman-teman ya, skenario keduanya apa? Jadi nilai Pi ini naik karena utilitasnya. Ya, pionir sejahtera ketika utilitas ini berkembang, menyala ya. Jadi ini skenario yang dijual di grup-grup ya guys ya. Skenario yang dijual grup-grup ya, terutama grup Kosasi ya, grup Dorisin ya termasuk di grup-grup yang menggaungkan nilai GCV ini teman-teman. Saya bukan anti GCV ya. Saya pernah ngomong kalau Anda perhatikan video saya di video-video saya dulu sebelumnya tahun lalu apa saya lupa. Saya pernah bilang saya nggak peduli dengan GCV. Nilai berapa saya nggak peduli. Sebenarnya itu adalah sebuah isyarat dari saya bahwa saya sebenarnya menghargai nilai yang natural aja, yang masuk akal. Nilai yang artinya saya gini ya, saya nggak bisa memaksakan maunya saya, ya. Tapi walaupun demikian, saya menginginkan GCV juga. Tapi hati kecil saya itu sebenarnya, wah kayak nggak mungkin deh, gitu ya. Saya nggak mengatakan semangat Anda enggak, tapi kita mulai dari sekarang, ya mulai dari video-video kemarin ya, itu gongnya kemarin, video pertama saya, video yang kemarin ini sebelumnya yang episode 1, episode 2 itu adalah gongnya, kemana apa yang network ini akan mengarah ya guys ya. Dan dari gong itu, video sekarang dan kedepannya, saya ngomong fair-fair aja, ya masuk akal aja teman-teman. Tapi bukan berarti Pi Network itu scam, enggak guys ya. Pi Network itu real, ya, ini perusahaan besar ya miliaran dolar guys ya. Yang bikin scam itu adalah memaksakan nilai semau gue, itu baru scam guys ya. Dan sebenarnya saya mengajak Anda untuk mencerna ini, menganalisa baik-baik video saya yang kemarin episode 1, episode 2 sama yang sekarang dan seterusnya, kita belajar bareng-bareng guys ya. Jadi gitu mekanismenya. Jadi skenario-skenario yang kampanyekan oleh Kosasi di Twitter, bahkan di Twitter dan Facebook ini Kosasinya beda loh. Ya. Kosasi yang ada di Facebook beda dengan kosasi yang ada di Twitter. Ya teman-teman ya. Dan nanti ke depan kita bahas lah ya tentang ini ya. Karena kita fokus ke sini dulu. Jadi logikanya teman-teman kalau semua toko ya, utilitas ini menerima Pi, ya semua orang butuh Pi ya, maka harga otomatis akan mahal. Itu proses yang benar seperti itu guys. Nggak bisa sekonyong-konyong langsung 5 miliar. Ini ngopi dulu guys. Saya sebagai YouTuber, sebagai influencer, saya harus menyampaikan apa adanya kepada Anda. Saya nggak bisa memaksakan. Saya nggak mau jadi yes man ya. Orang bilang begini, saya oke, yes. Karena saya tahu Anda menyimak saya gitu. Jadi saya juga harus menyampaikan apa adanya kepada Anda. Saya nggak mau Anda semua terjebak sama keinginan yang tidak masuk akal ya guys ya. Oke, tapi tenang aja. Saya tetap kawal Anda kok. Ya, saya tetap kawal Anda dan jaga Anda karena saya sayang sama Anda. Saya peduli sama Anda semua. Makanya saya bicara apa adanya seperti ini. Ya, tenang, segala sesuatu itu ada solusinya. Dan jangan langsung puyeng, aduh saya pengen beli ini nggak jadi, aduh. Tenang teman-teman ya, ini semua ada proses ya. Jadi gitu guys, setuju ya, deal ya. Logikanya adalah kalau semua toko menerima Pi, utilitas semua pakai Pi, semakin banyak utilitas pakai Pi, maka semua orang semakin membutuhkan Pi. Ya. Sama dengan maka harga otomatis naik. Tadi seperti Grab tadi loh. Sudah tergantung malas keluar lah, pesan nama Grab aja deh. Sudah semakin banyak orang tergantung dengan Grab, maka Grab akan menaikkan demi apa? Demi kesejahteraan driver-drivernya. Masuk akal seperti itu kan? Ya. Nah, masalahnya ada dua teman-teman yang akan muncul ya. Masalah yang mungkin istilahnya masalah telur ayam ya guys. Jadi toko nggak mau nerima Pi kalau nilainya itu anjlok besok ya. Ya pionir nggak mau juga belanjain Pi kalau besok harganya naik, jadi macet ya. Makanya itu Pi bekerja keras untuk membuat ini stabil guys ya. Dan masalah kedua teman-teman ya, ini utilitas butuh pembeli dari luar ya. Ya iyalah,
Dibanding ini kita tokonya nih, kita ekosistem ini tokonya yang punya Pi. Yang ada di sini ini sudah terdistribusi baru 10 miliar lebih guys koin. Padahal yang stoknya Pi Network itu ada 100 juta koin Pi. Masih banyak banget guys yang masih belum dipakai, belum terdistribusi. Otomatis kita butuh luar dong, yang jumlah manusianya lebih banyak, sehingga mereka membeli koin Pi kita, sehingga koin Pi-nya yang terdistribusi semakin besar. Nah, dari 100 miliar itu kalau misalnya besok ke depannya semakin mendekati 100 miliar, sudah semakin mau habis 100 miliarnya, itu pasti harganya sudah naik guys, dijamin. Jadi tenang aja, semua butuh proses guys ya. Jadi itu teman-teman ya, jadi utilitas itu butuh pembeli dari luar. Jadi ekosistem Pi ini ya, ekosistem Pi seperti Pi Mall ya, Pi Game dan lain-lain ini sekarang isinya ya pionir-pionir jual beli ke pionir ya. Nggak ada uang baru masuk ya, nggak ada uang baru masuk yang ke kita. Semua dari pionir ke pionir ya. Nah, ibarat komplek yang warganya cuma tukeran sayur ya guys ya. Komplek rumah nih, sesama komplek rumah nih cuma tukang sayur setiap hari, sesama penghuni komplek nih. Ya, ya nggak ada yang kerja di luar komplek lah guys ya, lama-lama ya bangkrut teman-teman ya. Ini terjadi sebenarnya di kemarin ya, karena kegilaan terhadap nilai-nilai yang GCV itu ya, banyak resto jualan sate, jualan ini, ya mereka bangkrut guys. Karena apa? Karena ya mereka jualnya dengan GCV ya, makanannya udah gitu satu orang dibungkus-bungkus bawa pulang banyak-banyak tuh. Tekor yang jual ini guys, yang punya resto tekor guys ya. Artinya kita kalau barter ya kita makan secukupnya, sepiring cukup lah. Ini diborong, dibungkusin, bawa pulang, bayar cuma pakai koin. Sedangkan koinnya karena belum bernilai. Tekor yang punya ini mau makan kan. Itu terjadi kemarin-kemarin sering. Jadi utilitas baru ini bikin harga naik karena kalau ada orang luar yang butuh Pi guys ya. Dan orang luar ini teman-teman yang paling kaya saat ini ya teman-teman ya, ini perusahaan-perusahaan AI yang butuh data. Itu faktanya, harus Anda tahu guys. Jadi teman-teman, menurut saya ya PNN itu tetap akan mensejahterakan kita semua pionirnya. Karena ini kita semua ini kan, kalau nggak ada kita, PNN itu nggak akan jalan ya. Ya, nggak akan ada tulisan seperti kemarin ya. Ini loh pionir kita, sudah ada 18 juta manusia yang sudah mengerjakan 526 juta. Ya, nggak ada tulisan seperti itu. Artinya apa? PNN itu membanggakan kita sebagai pionir, karena kita lah aset termahal mereka guys. Ya PNN itu akan tetap mensejahterakan pionirnya ya teman-teman. Tapi mungkin caranya ya dengan mempekerjakan kita dulu guys ya. Jadi kalau misalnya Anda berharap ya guys ya, duduk diem nggak ngapain, tiba-tiba Pi-nya jadi misalnya sesuai yang Anda harapkan, bernilai sangat tinggi, itu kecil sekali kemungkinannya teman-teman. Jadi kita harus fair ya pada diri kita sendiri. Kita nggak boleh membohongi diri kita sendiri ya guys ya. Apalagi membohongin orang lain ya. Jadi kalau Anda siap ya untuk kerja nyumbang data AI, dibayar misalnya berapa Pi per jam gitu ya, itu kemungkinan itu bisa lebih besar guys untuk nilainya tinggi ya. Jadi analogi terakhirnya teman-teman ya, analogi terakhirnya PNN itu lagi nyoba jadi seperti negara ya guys ya, jadi sebuah negara ya. Yang pertama itu negara gagal itu kalau misalnya cetak uang banyak banget, cetak uang ya, bagiin ke rakyatnya ya, harap-harap harganya stabil, ini malah seperti Zimbabwe ya, seperti itu teman-teman. Negara gagal nih ya, bikin cetak uang banyak banget, dibagiin ke rakyatnya, berharap harganya stabil. Itu negara gagal ya. Kalau negara yang sukses ya teman-teman ya, itu bikin pabrik ya, suruh rakyatnya bekerja ya, ekspor barang, dapat dolar ya guys ya, baru rakyatnya sejahtera. Ini contohnya di Cina sama di Korea guys. Nah, Pi Network itu lagi nyoba bikin negara yang mana? Negara yang kedua lah saya pikir ya kan. Negara yang sukses lah, bikin pabrik. Berarti kan ini berhubungan dengan utilitas ya enggak? Ya, kalau kita pionirnya suruh bekerja, memanfaatkan ini ya. Kalau saya pikir why not, emang kenapa mau bekerja? Nggak apa-apa lah, daripada kita pergi ke luar negeri, ke Amerika sana. Kita sekarang di sini guys ya, dengan kita bagi Anda sudah KYC, kita semua yang 18 juta manusia ini yang sudah KYC ya, sudah terverifikasi, disuruh kerja ke Google, emang ijazah Anda apa? Disuruh kerja di OpenAI, emang kemampuan Anda apa ya kan?
tapi dengan Pinetuk. Pinetuk seperti ini orang dalam kita ya. Orang dalam tahu kan, kalau Anda mau kerja, saya pengen kerja di ini deh, di perusahaan besar itu deh. Di sana ada om Anda nih, ada tantenya Anda di sana. Bagian apa? Nah, om atau tante kita ini masukin kita ke sana tanpa melalui prosedur yang ribet. Nah, itu seperti kita pionir, guys. Jadi kita ini orang dalam, guys. Kita punya orang dalam nih. Namanya Nicholas Kokale sama Cheng Diovan, core team. Dia yang akan mengusahakan kita untuk bisa ngeling ke berbagai perusahaan-perusahaan di dunia. Kan keren banget. Udah, itu aja yang kita syukuri lah ya. Soal nilai, kita ikuti aja lah ya, guys. Jadi dari semua ini teman-teman ada 2 PR kita nih teman-teman ya. PR Anda dan saya ya teman-teman. Ya, tetap satu, yang pertama ya, kita harus tetap update ya. Update sama info resmi dari PAI Core Team. Dan pesan saya mulai dari sekarang teman-teman, jangan Anda baca lagi berita-berita yang mengkampanyekan nilai tinggi ya. Nanti saya kupas ya di video-video selanjutnya ya guys ya. Kalau sekarang kupas nanti kepanjangan ya. Yang kedua tuh PR kita ya teman-teman ya. Kita harus siapin skill kita ya. Kita harus lebih teliti, kita harus sebagai manusia kita harus teliti, kita harus juga jujur ya. Siapa tahu ya, besok beneran dibayar PAI buat ngerjain tugas-tugas mulai besok ini sebentar lagi ya guys, nggak apa-apa kan, yang penting dibayar ya nggak. Kan dari itulah nanti PAI akan naik harganya, dari situlah nanti perusahaan-perusahaan akan membayar kita PAI, akan membeli PAI dari core team lagi itu teman-teman. Dari mana? Dari likuiditas pool, kolam likuiditas. Anda nonton video saya sebelumnya tentang likuiditas pool ya, kolam likuiditas ya. Dari penguncian Anda, dari Anda staking, itulah koin-koin kita yang ada di situ tuh yang akan memaksa orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang mau masuk, Anda harus beli dulu. Nah, ini yang ada di kolam likuiditas. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu mungkin video kali ini teman-teman. Semoga video ini semakin mengedukasi Anda, dan saran saya tenang aja teman-teman, gak usah stres ya, tenang aja. Kalau Anda kecewa terhadap harapin nilai yang tinggi, saya juga pengen seperti itu guys, tapi di sini kita harus, mungkin Tuhan mau kita lebih bersyukur ya, bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang, bersyukur dengan apa yang kita sudah punyai ya. Minimal kita sudah punya PAI lah ya, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dunia ya, dunia loh ya. Kita bersyukur aja ya. Untuk nilai kita nikmati aja prosesnya ya, yang masuk akal itu teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, saya sebelum menutup saya selalu menyampaikan sebuah bisnis yang luar biasa yang saya geluti setahun lebih ini. Saya join November 2024 sampai sekarang ya. Dulu saya join itu hanya 96.000 di awal ya, 96.000, tapi dalam setahun saya nggak nyangka, saya hitung ternyata ada duit 100 juta masuk ke rekening saya, akumulasi ya. Bayangin, join nggak nyampe 100.000, dapatnya 100 juta lebih. Orang-orang nanya apa mungkin, ya mungkin mau saya ngalamin. Kalau Anda pengen tahu, Anda masuklah ke dalam sebuah bisnis namanya Victory World ya, bersama saya mentornya. Anda bisa hubungi nomor ini, nanti saya kasih tahu caranya gimana, karena saya punya program khusus ya teman-teman, yang membuat Anda tuh yang nggak bisa ngajak member pun Anda bisa tetap bergerak, Anda tetap bisa berhasil di Victory ya. Jadi ini saya pikir ini aman, karena kita nggak transfer uang atau investasi ke perusahaan, investasi ke mana developer, enggak. Kita kerjanya cuma transfer antar member nih. Hari ini saya transfer ke Anda, besok Anda transfer ke saya, kayak gitu, ke antar member. Jadi seperti peer to peer lah ya. Kalau kita transfernya ke perusahaan itu bahaya guys. Tiba-tiba perusahaan hilang, kantornya hilang, ya udah kita nggak tahu kantornya di mana ya kan, tiba-tiba hilang ya scam. Makanya banyak orang trauma sama scam gitu teman-teman. Kalau kita transfer ke perusahaan, transfer ke kantor, apalagi kantornya di luar negeri, masa kita mau nengok ke luar negeri, biayanya besar ya kan, tiba-tiba kantor hilang, kita gigit jari, kita nggak bisa apa-apain juga. Itu scam, itu bahaya ya. Kalau ini kita transfer antar member, enak banget ya, setiap hari. Ini hari ini aja ada yang transfer lagi teman-teman ya. Ini buktinya tuh. Nah, oke teman-teman ya, semoga Anda menjadi tim saya. Nanti saya kasih tahu caranya lewat program khusus ini yang sudah teruji dan terbukti ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya, setia nonton video-video saya selama ini. Terima kasih sudah bantu like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga Anda selalu sehat, selalu sejahtera, and always happy. Thank you guys. Bye. Temani aku, temani hidupku, saat ku bangun di tiap pagiku. Selalu awali hari denganmu, jadilah kau teman hidupku. Temani aku, temani hidupku, saat ku tidur di tiap malamku. Selalu
Akan ku temani